Ketika sudah besar, kamu mau jadi apa? Pertanyaan tersebut pasti pernah kita dapat setidaknya sekali dalam hidup kita. Kita yang masih kecil dihadapkan pada dunia yang penuh pilihan. Mungkin waktu itu kita hanya menjawab ala kadarnya saja, mencontoh jawaban-jawaban umum, seperti menjadi dokter, polisi, tentara, dan berbagai profesi yang terlihat berwibawa. Namun, ketika dewasa, kita mulai sadar bahwa hidup bisa dibilang sangatlah rumit, yang membuat pertanyaan tadi tidak begitu relevan ketika kita sudah dewasa. Kita tidak bisa dengan bebas dan mudahnya memilih untuk menjadi dokter, polisi, ataupun tentara. Kita hanya bisa mengikuti hiruk-pikuknya hari demi hari yang tiada henti. Menjadi apa yang kita inginkan pun tidak. Menjalani hidup yang lebih tenang pun tidak. Jadi, apa gunanya menanyakan hal seperti tadi? Apakah itu semua tipu-tipu orang dewasa? Dan apa hubungannya dengan wibawa dan perbuatan kita? Apakah hubungannya juga dengan stoikisme? Kita mungkin tidak pada posisi yang kita harapkan di masa lalu. Dan kita mungkin juga belum menempati posisi yang dapat mengkompensasi bahwa kita tidak menempati posisi yang kita cita-citakan. Namun sebenarnya, pertanyaan tadi tidak menanyakan apa cita-cita kita. Namun, apa yang wajib kita pegang? Saat kita menjawab waktu kecil, ingin jadi dokter, apa yang kita pegang? Pasti gambaran sosok dokter yang suka menolong dan pintar. Atau polisi yang berwibawa dan tegas. Atau tentara yang kuat dan tangguh. Itulah sebenarnya esensi dari pertanyaan tersebut. Kita disuruh untuk memanifestasikan gambaran-gambaran positif untuk diri kita di masa depan. Kita tidak mungkin kan membayangkan ingin menjadi dokter, tapi dokter yang pilih-pilih pasien dan sombong. Atau menjadi polisi, tapi kikir dan suka malas-malasan. Atau tentara yang suka lebih lama bermain Instagram daripada berada di lapangan. Jadi, hal itulah yang menjadi penting dari pertanyaan tadi, yaitu apa yang harus kita pegang untuk masa depan kita. Karena dimanapun kita berada dan apapun kita menjadi ketika dewasa, apabila kita melakukan perbuatan kita dengan memegang nilai-nilai positif, kita akan tumbuh berkembang di sekitar nilai tersebut. Dan selayaknya kita menjadi lebih baik daripada ketika kita menjadi apa yang kita cita-citakan. Namun nilai-nilai positifnya luntur karena kenaifan kita. Dan dari nilai-nilai positif itu, salah satunya yang penting adalah kewibawaan. Mari kita bahas lebih lanjut dengan sudut pandang stoikisme.
tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuatan untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Namun, di setiap orang ada kekuatan untuk tidak merenungi apa yang mereka tidak punya, dan dengan sukacita memanfaatkan apa yang mereka punyai. Sebuah kutipan dari Seneca, seorang filsuf stoikisme yang berasal dari peradaban Roma kuno, hidup sekitar abad pertama. Kita memang tidak mempunyai kuasa atas apa yang akan menjadi kenyataan, termasuk cita-cita kita. Maka dari itu, kita harus mempunyai kesiapan mental, sebuah kewibawaan dalam menangani segala macam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hidup. Entah itu suatu kemujuran sampai suatu musibah. Karena kadang suatu kemujuran dapat menjadi masalah apabila kita menyikapinya dengan salah. Dan suatu musibah bisa menjadi bermanfaat apabila kita menyikapinya dengan benar. Dalam pengertiannya sendiri menurut KBBI, wibawa berarti pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Untuk menjadi berwibawa, kita dapat menerapkan beberapa perbuatan berikut. Pertama, tidak banyak bicara. Banyak bicara adalah tanda orang yang belum dewasa secara mental. Orang yang tidak mempunyai kedewasaan mental akan menganggap bahwa semakin banyak dan semakin nyaring mereka berbicara, maka semakin kuat diri mereka. Sedangkan orang yang berwibawa dan stoik, dengan wawasannya yang luas, hanya butuh beberapa patah kata saja untuk menghasilkan suatu dampak positif. Kedua, sikap tubuh yang tegap. Tegap tapi tidak kaku. Tegap yang terbuka dan penuh percaya diri. Itulah yang dihormati oleh orang-orang, bahkan yang baru kenal sekalipun. Isilah ruang duduk atau berdiri Anda dengan penuh kewenangan. Jangan menunjukkan sikap tertutup dan ciut yang membuat kecil ruang duduk atau berdiri Anda. Gunakan kontak fisik yang bersahabat untuk memperkuat kesan wibawa Anda. Ketiga, tetap tersenyum tipis sepanjang waktu. Bayangkan di sebuah hari yang penuh kesibukan dan kegiatan, kita menghadapi beberapa macam model manusia yang kadang menyenangkan dan kadang mengesalkan. Disinilah pentingnya untuk secara sadar tersenyum. Pertama, untuk mengendalikan diri. Kita mengingatkan diri kita untuk tetap tenang dan stoik. Kedua, untuk menghindari kesan negatif dengan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita santai dan fokus. Jadi mulailah melatih diri Anda di depan cermin. Carilah ekspresi senyum tipis yang pas untuk diterapkan di depan umum. Apabila Anda tertarik mempelajari gestur tubuh yang baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, agar saya ingat untuk membahasnya di waktu mendatang. Keempat, jaga selalu penampilan. Tidak ada yang lebih menjatuhkan kesan pertama dari melihat penampilan yang kurang rapi dan bersih.
Mungkin ada pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kita hidup di dunia yang serba cepat. Kadang kita akan melewatkan kesempatan yang baik hanya karena penampilan kita yang dinilai orang lain lusuh dan dekil. Maka dari itu, hidup kita akan lebih mudah apabila dewasa ini kita terbiasa menjaga penampilan kita. Sesederhana menyisir rambut, bercukur secara rutin, menyetrika baju, memakai pakaian yang bersih, dan bila perlu, memakai produk untuk menjaga wajah bersih, segar, dan tentunya berwibawa. Kelima, menghindari drama dan bersikap rasional. Dalam sehari-hari, kita pastinya melihat drama-drama kehidupan di sekitar kita. Entah itu di skala yang besar di media-media, sampai skala yang kecil di sekitar kita. Semakin canggihnya teknologi pun menjadi sarana untuk sebagian orang untuk menciptakan drama-drama dengan lebih mudah. Apalagi dengan kesan anonim atau tanpa identitas, orang bisa dengan bebas mencuitkan isi hatinya yang tidak terfilter kepada orang lain di dalam suatu media sosial. Dari kalangan tua, muda, bahkan anak kecil pun sekarang semakin mudah untuk terpapar drama atau konflik dan bahasa-bahasa yang kurang beretika. Yang lambat laun pasti akan menyebabkan kerusakan moral bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu, penting hukumnya untuk tidak terlibat berbagai bentuk drama, karena pada dasarnya drama dimulai oleh seseorang yang menginginkan perhatian lebih dari orang lain, bukan berakar dari memecahkan suatu permasalahan. Dengan bersikap tenang dan rasional, tanpa terjebak arus konflik yang berlangsung, lalu memberi pandangan objektif dalam suatu perselisihan. Dari situ, orang akan menganggap kita lebih berwibawa. Dengan kepala dingin dan stoik, kita memberikan solusi dari sudut pandang yang lebih dewasa. Jadi bagaimana? Apakah Anda memilih untuk menjadi berwibawa dalam hidup Anda? Atau Anda lebih mementingkan status dan jabatan dengan kondisi apapun? Semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Yang terbaik pastinya dapat mencapai cita-cita kita dengan kedewasaan mental yang menyertainya. Yang terbaik kedua, pastinya mempertahankan nilai-nilai positif tanpa memandang apa dan di mana kita berada. Apakah mempertahankan nilai positif akan memberikan kita manfaat nantinya? Dengan mempertahankan kewibawaan dan menjadi lebih stoik, kita tidak akan mendapatkan kesenangan dan kenikmatan yang bersifat instan dan berlebihan. Yang kita dapat adalah kestabilan mental dan investasi jangka panjang untuk membuat fondasi masa depan yang lebih terjamin. Karena siapa tahu, mungkin Anda tidak bisa mencapai cita-cita Anda. Namun karena kegigihan dan kedewasaan mental Anda bisa membuka jalur untuk anak Anda kelak
mencapai posisi yang Anda dambakan. Dan dampaknya akan sama saja. Anda akan merasa bangga dengan pencapaian tersebut. Jadi, dengan mempertahankan nilai positif seperti Wibawa contohnya, kita bisa merasa lebih aman dengan masa depan kita. Dengan memilih untuk menjadi lebih stoik dan dewasa secara mental, kita akan memberi manfaat lebih pada diri kita dan sekitar kita melalui keputusan dan tindakan yang kita ambil. Melalui pemikiran yang tidak egois dan melihat dari segala perspektif, kita akan memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan menghindari konflik yang tidak diperlukan, kita bisa memimpin diri kita dan orang lain agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Jadi, wibawa bukan sekedar sesuatu yang dilihat oleh orang lain, melainkan suatu nilai positif yang melekat pada diri kita, yang akan mengantarkan kita ke masa depan yang lebih baik. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai sifat-sifat positif, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.